Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Nisa Hafida, mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 gelombang 2 PGSD di LPTK IKIP Siliwangi Bandung kelas 002 dengan NIM 22910507. Di sini saya akan memaparkan lembar observasi karakteristik peserta didik. Ada 12 aspek yang diamati. Pertama, ada etnik peserta didik. Kedua, budaya peserta didik. Ketiga, status sosial. 4, minat. 5, perkembangan kognitif. Keenam, kemampuan awal. Ketujuh, gaya belajar. 8. Motivasi. 9. Perkembangan emosi. 10. Perkembangan sosial. 11. Perkembangan moral atau spiritual. Dan yang 12. Perkembangan motorik. Adapun aspek yang diobservasi yaitu etnik peserta didik. Semua peserta didik berasal dari daerah atau suku yang sama. Peserta didik mampu mengenali keberagaman etnik yang ada di kelasnya. Peserta didik mau bekerja sama dan berteman dengan peserta didik yang berbeda etnik. Kemudian, budaya peserta didik. Berdoa sebelum dan sesudah belajar, menggunakan seragam dan atribut sesuai dengan aturan sekolah, dan peserta didik mampu menerapkan budaya 3S, senyum, salam, dan sapa. Lalu ada minat, mata pelajaran yang disukai, perasaan peserta didik dalam proses pembelajaran, ketertarikan peserta didik dalam belajar, peserta didik perhatian dalam belajar, dan peserta didik terlibat dalam pembelajaran. Kemudian status sosial, tempat tinggal peserta didik, latar belakang pekerjaan orang tua peserta didik dengan kondisi sosial ekonomi yang berbeda memiliki hak yang sama dalam belajar. Perkembangan kognitif. Peserta didik mampu memberikan contoh sesuai dengan pengalaman sendiri. Peserta didik mampu melakukan penarikan kesimpulan pada materi ajar. Peserta didik mendemonstrasikan hasil belajar dan peserta didik mampu menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Kemampuan awal. Peserta didik sudah membaca atau mempelajari materi sebelum pembelajaran dimulai. Peserta didik mengikuti materi pembelajaran dengan baik. Peserta didik dapat memahami materi pembelajaran dengan cepat. Peserta didik merasa senang dan bersemangat saat mengikuti pembelajaran. Peserta didik mengungkapkan pendapat dari pernyataan apersepsi yang diberikan oleh guru. Kemudian ada gaya belajar. Peserta didik dapat lebih memahami pembelajaran jika disajikan dengan gambar, bagan, atau grafik. Peserta didik mampu menyimak pembelajaran saat mendengarkan penjelasan langsung oleh guru. Peserta didik susah untuk mendalami materi jika hanya dengan melihat. Peserta didik juga dapat lebih memahami pembelajaran jika mereka melakukan kegiatan percobaan langsung. Peserta didik sangat aktif dalam melakukan kegiatan di kelas. Motivasi. Peserta didik hadir dengan tepat waktu. Peserta didik terlihat aktif memperhatikan penjelasan yang disampaikan oleh guru. Peserta didik dapat mengerjakan tugas yang diberikan dengan tepat waktu, dan peserta didik terlihat semangat dan tekun mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Lanjut, perkembangan emosi. Peserta didik tidak merasa gugup atau takut saat guru meminta pendapat untuk menjawab pertanyaan. Peserta didik tenang dan kondusif saat guru menjelaskan materi pembelajaran. Peserta didik menghargai setiap perbedaan yang ada pada diri teman. Peserta didik mampu berinteraksi dalam pembelajaran kelompok, dan peserta didik mampu mengendalikan
amarahnya. Perkembangan sosial. Peserta didik menyukai suasana pembelajaran yang menyediakan proses interaksi atau diskusi dengan sesama peserta didik. Peserta didik mampu menyelesaikan tugas kelompok yang diberikan oleh guru dengan baik. Peserta didik berpartisipasi aktif dalam kelompok. Peserta didik mampu berkomunikasi dengan baik dan peserta didik mampu berinteraksi dengan lingkungannya. Perkembangan moral atau spiritual. Kebiasaan berdoa sebelum memulai pelajaran tidak membedakan siswa yang pintar dan kurang pintar, mengajarkan saling menghargai perbedaan pendapat, mengajarkan melakukan sendiri tugas yang menjadi tanggung jawabnya, mengajarkan sikap berani dan sportif, mengajarkan pentingnya pembagian tugas piket secara bergiliran, mengajarkan sikap baris berbaris yang tertib, tidak membedakan perlakuan antara siswa laki-laki dan perempuan saat pembelajaran, dan mengajarkan mengoreksi hasil ulangan atau soal secara jujur. Kemudian perkembangan motorik. Melaksanakan permainan atau olahraga, membentuk sikap dewasa terhadap dirinya, belajar bergaul dengan teman-teman seumurnya, mengembangkan kemampuan dasar dalam membaca, menulis, dan menghitung, mengembangkan nurani dan moralitas, memperoleh kebebasan pribadi, dan membentuk sikap terhadap kelompok sosial. Terima kasih. Sekian paparan dari saya. Mohon maaf jika banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.